بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengingatkan semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tolong dulu ambilkan kitab yang itu. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bermanfaatnya bacaan Al-Quran kepada si mayit. Di pertemuan pertama dan kedua kita telah membahas dalil-dalil serta bantahan kepada orang yang mengatakan tidak sampai bacaan Al-Quran pahalanya kepada si mayit. Qala al-muallif rahimahullah wa qala Ahmad ibn Muhammad, itu kan? Wa qala Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi, dan berkata Ahmad ibnu Muhammad al-Marwazi, Sami'tu Ahmad ibn Hanbalin, aku mendengar Ahmad ibn Hanbal, berarti dia mendengar Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi mendengar Ahmad ibn Hanbal yaqul, berkata, berarti pemuka ataupun muassis daripada mazhab Hambali. Ini perkataan imam mazhab. Yang mazhab Hambali ini secara zuran wa buhtanan, secara dusta diklaim oleh orang Wahabi bahwa mereka intisab kepada imam tersebut. Kelompok Wahabiyah mereka secara zuran wa buhtanan, secara dusta menisbatkan diri mereka mengikut Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan itu adalah kelaiman dusta, kelaiman yang tidak berdasar. Kenapa? Karena mereka 100% menyalahi akidah dan pengamalan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kelompok Wahabiyah mengatakan bahwa tidak sampai pahala daripada bacaan orang dari Al-Quran kepada si mayit. Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal, apa yang beliau katakan ini? Idza dakhaltumul maqabir, kata beliau, apabila kalian mendatangi pemakaman atau pekuburan, apabila kalian memasuki pekuburan atau mendatangi pekuburan, pemakaman, faqra'u bifatihatil kitab, bacalah Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Manil qail, siapa yang berkata ini? Imam Ahmad ibn Hanbal, muassis mazhab Hambali. Idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab, kata beliau. Wal mu'awwidhatain, dan surah Al-Mu'awwidhah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin binnas. Lalu apa lagi? Wa qul huwallahu ahad. Berarti Imam Ahmad ibn Hanbal menyarankan kepada siapa saja yang masuk ke pemakaman ataupun hendak ziarah kubur untuk membaca Al-Fatihah
membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas. Yang 4 surah ini, kira-kira ini bahagian Al-Quran apa tidak? Bagian Al-Quran. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan kepada kita untuk membaca sebahagian daripada Al-Quran ketika hendak ziarah kubur. Bukan hanya sampai di situ. Apa perkataan Imam Ahmad bin Hanbal? Wa ja'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir. Dan jadikan pahalanya, pahala yang kamu baca yang tadi dari surah Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas, dan jadikan pahalanya li ahli al-maqabir, bagi ahli kubur, bagi ahli kubur yang di pemakaman tersebut. Di sini dia titik pentingnya. Fa innahu yasilu ilaihim. Ini kata beliau. Fa innahu yasilu ilaihim. Maka sesungguhnya pahalanya sampai kepada mereka. Maka sesungguhnya pahalanya sampai kepada mereka. Bisa dipahami kan? Makanya kita katakan kemarin, ketika seseorang membaca Al-Quran di dekat kuburan, maka bil ijma' itu sampai kepada si mayit. Apakah dia membaca doa isol ataupun tidak, itu tetap sampai. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran dan dia jauh daripada pemakaman, dia jauh daripada kuburan, seperti dia membaca Al-Quran kepada si mayit, membaca Al-Quran untuk misalkan keluarganya yang sudah wafat, tapi dia di rumah atau di masjid atau di tempat kerja. Kalau dia membacakan setelahnya doa isol, setelah membaca Al-Quran tersebut, maka bacaan itu adalah sampai. Yang menjadi perkhilafan baik di mana? Kalau dia tidak membaca doa isol dan dia jauh daripada pekuburan, maka sebahagian ulama mengatakan la yasilus thawab, sebagian ulama mengatakan yasilus thawab. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai pahalanya, sebagian ulama mengatakan sampai pahalanya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, beliau tidak mengatakan, oh harus kalian katakan dulu doa isol, enggak. Apa kata beliau? Fa innahu yasilu ilaihi. Wa amma ma'na al-hadithi, adapun arti daripada hadis, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath. Hadis yang masyhur, yang selalu digembar-gemborkan. Hadisnya sahih. Walakin fahmul wahabiyyati ala hadzal hadis dhaif. Idza matal insanu, apabila seorang manusia meninggal dunia atau apabila seorang manusia wafat, in qata'a amaluhu illa min salas, terputuslah amalnya kecuali dari tiga amalan. Apa itu yang pertama? Shadaqatun jariyah, harta yang disedekahkan, sedekah yang mengalir. Au ilmun yantafi'u bihi, bisa dibaca yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salihun yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini hadis selalu digembar-gemborkan oleh kelompok Wahabi. Untuk apa? Untuk mereka mengharamkan yang telah kita lakukan mulai dari zaman dahulu, yaitu mengirimkan pahala bacaan kita kepada si mayit. Bagi mereka inilah hadis yang paling sahih menurut mereka,
untuk membantah kita ala za'mihim, membantah kita bahwa bacaan daripada Al-Quran pahalanya tidak sampai kepada si mayit. Mereka beralasan in qata'a amaluhu. Mereka beralasan seperti itu, in qata'a amaluhu, terputuslah semua amalnya. Bagaimana cara kita membantahnya? Ini dia akan datang. Hadzal hadits rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadzal hadits laisa fihi dilalatun. Hadis ini bukanlah dalil, atau bisa dimaknai hadis ini tidak menunjukkan. Itu dia. Hadis ini tidak menunjukkan. Hadis ini tidak menunjukkan. Hadzal hadis ini laisa fihi dilalatun. Hadis ini tidak menunjukkan ala anna al-mayyita, bahwa mayit la yanfa'u ghairahu, tidak memberikan manfaat kepada selainnya. Idz anna al-haditsa, akan tetapi hadis ini nafyu istimrari al-amali at-taklifi, nafyu istimrari al-amali at-taklifi, meniadakan keberlangsungan, nafyu istimrari meniadakan keberlangsungan amal taklifi, amal kewajiban, alladzi yang yatajaddadu, selalu berulang-ulang, alladzi yatajaddadu, selalu berulang-ulang, bihi, pahalanya, alladzi yatajaddadu bihi lil mayyiti thawabun, yang selalu berulang-ulang bagi si mayit pahalanya. Apa coba amal ibadah yang wajib yang berulang-ulang kamu melakukannya? Coba berikan, sebutkan bersama saya. Salat, apa lagi? Puasa, zakat, apa lagi? Sedekah yang sunnah, apa lagi? Baca Al-Quran, apa lagi? Ziarah. Ini kan amal-amal yang berulang-ulang kan? Bisa kamu ulang-ulangi kan? Setiap harinya kan? Selama kamu masih hidup. Lalu apakah amal-amal seperti ini bisa dilakukan setelah mati? Tidak. In qata'a amaluhu, tidak bisa lagi berulang-ulang pahalanya. Kenapa? In qata'a amaluhu, dia sudah meninggal. Terus apa amalan yang walaupun orang ini sudah meninggal tapi pahalanya yatajaddad? Ada 3. Apa itu? Sedekah yang terus mengalir. Apa kedua? Ilmu yang telah diajarkan semasa hidupnya dan ilmu itu bermanfaat dan diamalkan oleh orang lain. Yang ketiga apa? Doa daripada anak yang soleh. Jadi hadis ini tidak ada di situ indikasi tidak sampainya amal orang lain kepada si mayit. Hadis ini tidak menunjukkan kalau orang lain mengamalkan sesuatu dan pahalanya disampaikan kepada si mayit, tidak sampai. Hadis ini tidak berkata seperti itu. Hadis ini hanya menjelaskan bahwa ketika seseorang telah meninggal, maka amal yang wajib yang biasa dia lakukan berulang-ulang semasa hidupnya tak bisa lagi dia lakukan. Kecuali ada 3. Apa tadi? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lahu. Kalau seandainya hadis ini bermakna bahwa orang lain tidak bisa memberikan manfaat kepada si mayit, terus kenapa kita salat jenazah? Kalau seandainya pemahaman hadis ini seperti yang dipahami oleh orang Wahabi, bahwa orang lain tidak bisa memberikan manfaat kepada si mayit, terus kenapa kita mendoakan si mayit ketika di takbir ketiga? Kan Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Di takbir keempat lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu. Lalu setelah itu kita juga mendoa kepada si mayit. Lalu kita juga talqin mayit. Kenapa dilakukan seperti itu?
Kalau seandainya tidak memberikan manfaat orang lain kepada si mayit, terus kenapa kita melakukan seperti itu? Kenapa kita melakukan hal yang sia-sia? Terus kenapa diperbolehkan badal haji? Kenapa diperbolehkan badal umrah? Boleh kan badal haji? Kalau orang sudah wafat, badal umrah juga boleh kan? Terus kenapa itu sampai ini tidak sampai? Itu kan menjadi pertanyaan itu. Sholat mayit ini itu diajarkan Nabi, Ustaz? Ya, tentulah diajarkan Nabi. Diajarkan Nabi itu mau dibantah-bantah kayak sampai. Ya, diajarkan Nabi. Badal haji kan ibadah. Membaca Al-Quran, ibadah apa enggak? Ibadah. Kenapa badal haji dikatakan sampai pahalanya? Dan mereka melaksanakan itu. Mereka buka-buka terapil untuk itu. Dan mereka katakan sampai pahalanya kepada yang si mayit. Lalu kenapa baca Al-Quran tidak sampai? Apa karena kurang besar uangnya? Di situ 15 juta. Ini cuman modal aqua. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ibadah yang ini berbeda dengan ibadah yang itu? Maka kita katakan kembali, idza matal insanu in qata'a amaluhu, di situ amalnya yang biasa dia lakukan selama hidupnya berulang-ulang tak bisa lagi dia kerjakan. Yang biasa dia sholat tak bisa lagi dia kerjakan sholat. Yang biasa dia puasa tak bisa lagi puasa. Yang biasa dia zakat tak bisa lagi zakat. Yang biasa lagi pergi haji dia tak bisa lagi pergi haji. Yang biasa ziarah ke tetangga dia tak bisa lagi ziarah ke tetangga. Ini kan amal yang berulang-ulang, al-amalut taklifi. Jadi setelah dia meninggal tak bisa lagi dia kerjakan. Hanya ada 3 yang terus yang terus berulang-ulang pahalanya, yaitu yang dilakukan selama hidupnya itu apa? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan waladun salih yad'u Allah. Jadi tidak ada sangkut paut hadis ini bahwa orang lain tidak bisa mengirimkan pahala kepada si mayit. Ini berkaitan dengan diri si mayit, bukan diri orang lain. Kalau seandainya hadis ini sebagai dalil bahwa tidak bermanfaat amal orang lain kepada si mayit, terus kenapa orang rame-rame mensolatkan si mayit? Kenapa tidak langsung dikuburkan saja? Kenapa ada beberapa riwayat hadis mengajarkan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan talqin? Bukankah di dalam talqin itu ada doa? Kenapa kita berdoa di takbir ketika salat mayit, Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha, Allahumma la tahrimna ajrahu, di takbir keempat? Terus kenapa diperbolehkan badal haji dan mereka katakan sampai pahalanya? Lalu kenapa tidak sampai bacaan Al-Quran kepada si mayit? Haji itu ibadah, baca Al-Quran juga ibadah. Kenapa yang di sana sampai, ini tidak sampai? Maka tanya besar. Bisa dipahami kan? Alhamdulillah. Allahu a'tana aklan linatafakkar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk kita pergunakan untuk berpikir.